Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan hari ini, jadilah bijaksana di tengah banjir informasi dan berita viral. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, setiap pagi sebelum banyak orang membuka Alkitab, mereka lebih dahulu membuka telepon genggam. Dalam hitungan menit, kita sudah membaca berbagai berita, video, komentar, dan informasi yang datang tanpa henti. Sebagian informasi memang bermanfaat, namun tidak sedikit yang berisi berita yang belum tentu benar, fitnah dan ujaran kebencian, provokasi, ketakutan, gosip, bahkan informasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah. Akibatnya, banyak orang hidup dalam kecemasan, kemarahan, bahkan permusuhan. Bukan karena mengalami langsung suatu peristiwa, tetapi karena terus-menerus mengonsumsi informasi yang belum tentu benar. Sebagai orang percaya, kita dipanggil hidup dengan hikmat di era digital. Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, tidak semua yang viral adalah benar. Media sosial membuat berita menyebar sangat cepat. Namun cepat tersebar bukan berarti benar. Amsal 18 ayat 13 mengingatkan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Karena itu, jangan terburu-buru mempercayai, membagikan, atau mengomentari setiap berita yang kita baca. Orang percaya harus dikenal sebagai pembawa kebenaran, bukan penyebar kepanikan. Kedua, jagalah pikiran kita. Paulus berkata, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang terus memenuhi pikiran kita akan memengaruhi hati kita. Jika setiap hari kita memenuhi pikiran dengan kemarahan, fitnah, dan ketakutan, hati kita pun akan kehilangan damai. Sebaliknya, jika firman Tuhan memenuhi pikiran kita, hati akan dipenuhi hikmat dan pengharapan. Jangan biarkan algoritma media sosial lebih banyak membentuk pikiran kita daripada firman Tuhan. Ketiga, gunakan media sosial sebagai alat untuk memberkati. Teknologi bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menggunakannya. Sebagai murid Kristus, kita dapat memakai media sosial untuk membagikan firman Tuhan, menguatkan orang lain, menyebarkan pengharapan, menyampaikan informasi yang benar, membangun, bukan meruntuhkan. Tanyakan sebelum mengirim sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini membangun? Apakah ini memuliakan Kristus? Keempat, jadilah pembawa damai, bukan pembawa perpecahan. Dunia digital dipenuhi perdebatan. Semua orang ingin menang, semua orang ingin didengar. Namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kadang kesaksian terbaik bukan dengan memenangkan perdebatan, tetapi dengan menunjukkan kasih, kelemah lembutan,
dan hikmat Kristus. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang marah. Dunia membutuhkan lebih banyak murid Kristus yang memancarkan damai. Saudara, apakah selama ini jejak digital kita lebih banyak membangun iman orang lain atau justru memperbesar ketakutan, kemarahan, dan perpecahan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, di zaman yang penuh dengan informasi ini, berikanlah kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jagalah hati dan pikiran kami agar tidak dikuasai oleh ketakutan, kemarahan, atau kebencian. Tolong kami menggunakan setiap perkataan, setiap tulisan, dan setiap media yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah hidup kami, termasuk di dunia digital, menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.